tanpa ada tujuan-tujuan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya, ada orang beribadah, tujuan utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di samping tujuannya Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada terbetik di dalam hatinya. Kalau ibadahnya itu dilihat oleh orang dilihat oleh orang, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dilihat orang, dia menginginkan bahwasanya ibadah itu mendapat pujian dari orang. Tujuannya memang Allah Subhanahu wa taala. Niatnya karena Allah. Tetapi itu tadi, ketika dia melakukan ibadah itu ada sesuatu yang lain yang mendatang, yang arid. Apa itu? Bahwasanya ibadahnya itu kalau dilihat oleh orang kalau dilihat oleh orang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin semangat untuk beribadah. Semakin semangat untuk beribadah. Ketika dia semakin semangat karena dilihat oleh orang dan tidak semangat ketika dia melakukan sendiri-sendiri, ini terindikasi orang itu terbius oleh keriaan. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika ada orang beribadah bukan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini enggak ria lagi namanya, tapi sudah syirik akbar. Dia salat tujuannya bukan karena Allah. Memang dia takbiratul ihram, kemudian dia membaca surah Al-Fatihah dan seterusnya. Tetapi ikhwah, di dalam niatnya dia bukan beribadah kepada Allah, tapi kenapa? Yang biasa dikemukakan oleh para asatidzah itu kan, misalnya dia di rumah mertuanya, karena mertuanya lah dia salat. Ini bukan syirik asghar lagi, bukan ria, tapi sudah syirik akbar. Kalau ria itu tujuannya Allah, tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sesuatu yang lain yang menempel, yang arid, yang mendatang di dalam ibadah itu ria dia. Dan ria itu ikhwah yang dirahmati Allah bahagian dari syirik juga, tapi syirkul asghar. Apa bedanya syirkul akbar dengan syirkul asghar? Kalau syirkul akbar ini itu mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi kalau syirkul asghar, dosanya dosa besar, tetapi belum mengeluarkan orang itu dari Islam. Itu bedanya. Ria itu dia menginginkan ibadahnya itu dilihat oleh orang lain. Itulah yang disebut dengan ria. Yura'un nas, dilihat oleh manusia. Taib. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat ini, Allah juga berfirman bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan amal kamu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu itu dengan mengungkit-ungkitnya. Dan termasuk juga ikhwah, dia bersedekah itu karena ingin dilihat oleh manusia. Ada unsur lain, ada tujuan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ada unsur, dengan kata sederhana adalah ada unsur duniawinya di situ. Apakah itu ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan pujian, tapi ada tujuan selain tujuan ukhrawi. Itu ria itu. Tapi kalau ada orang salat Allahu Akbar karena Allah Subhanahu wa taala, tujuannya ingin mendapatkan keampunan Allah, tujuannya ingin mendapatkan surga, apakah itu ria? Tidak, karena tujuannya ukhrawi. Dia beribadah kepada Allah, dan tujuannya beribadah kepada Allah itu adalah menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga adalah untuk mendapatkan fadilah dari amal yang dilakukan. Dan itu adalah masyru', itu disyariatkan kepada kita. Disyariatkan. Jangan pula kita katakan ada selain tujuan ingin mendapatkan ridha Allah, seperti orang yang ingin mendapatkan surga lalu dikatakan dia ria, dia syirkul asghar. Tidak ya.
Jadi yang membedakannya adalah ketika orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ingin mendapatkan fadilah. Ingin mendapatkan fadilah dari amalnya itu, fadilah ukhrawiyah, maka itu tidak termasuk riya dan tidak termasuklah dia syirkul asghar, bahkan dia masyru'. Dengan demikian, kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, kita akan melihat di sana apa? Di sana banyak sekali ikhwah fadilah-fadilah yang dikemukakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali fadilah-fadilah yang kita temukan. Dan oleh sebab itu, makanya fadilah-fadilah itu diajarkan oleh Rasulullah kepada kita untuk tujuan apa? Memotivasi kita. Dan motivasi itu bukanlah bagian dari keriaan. Baik. Coba kita lanjutkan. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 38, "Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir." Artinya, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Berdasarkan ayat di atas, Allah mencela orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebaliknya, Allah memuji orang-orang yang membelanjakan hartanya karena menginginkan ridha dari Allah. Iya, ikhwan. Baik. Apalah hakikat riya itu? Para ulama mengatakan begini. Kita lihat istilah yang dikemukakan oleh para ulama. Al-qiyamu bi'ada'il ibadah. Al-qiyamu bi'ada'il ibadati lillahi ta'ala ma'a ta'ammudi izhariha linnasi liyuhmiduhu 'alaiha wa yu'jibu biha. Seseorang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja. Kemudian ma'a ta'ammudi izhariha, di situ dia sengaja untuk memperlihatkannya linnas, ibadahnya itu ingin dia perlihatkan kepada manusia, liyuhmiduhu 'alaiha wa yu'jibu biha, supaya orang memujinya dan mengaguminya. Bisa saja enggak ada tujuan harta, enggak ada tujuan yang lain, tapi tujuannya apa? Ingin mendapat pujian. Dia ini orang saleh, dia ini orang baik, dan itu memuaskan dirinya. Itu memuaskan dirinya, mendapatkan pujian-pujian itu. Dia ingin mendapatkan kedudukan di hati manusia. Inilah hakikat daripada riya itu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama, al-qiyamu bi ada'il ibadati lillah ma'a ta'ammudi izhariha lin-nasi liyuhmiduhu 'alaiha wa yu'jibu biha. Oleh sebab itulah maka wal qasdu minar riya ta'zimun nasi. Dan tujuan dari riya itu untuk apa? Pengagungan manusia dan apa namanya itu ya, pujian manusia terhadap dirinya. Dan riya itu selalu berhubungan dengan ujub. Ya. Kalau ujub itu adalah wa huwa an yanzura al-insanu li nafsihi bi 'ainil i'jabi lis-salihi aw li ibadatihi. Kalau riya tadi keluar, orang misalnya akan memuji dirinya, tapi kalau ujub itu dari dalam. Luar biasa ibadahku ini. Dia itu aja ilmunya banyak, tapi tak macam saya salatnya. Iya kan? Dia saja usianya lebih tua. Iya, sedikit lagi mau mati katanya kan. Tapi saya masih muda. Kemudian ibadah saya luar biasa. Saya puasa Senin Kamis. Saya beramal di bulan Rajab dan sebagainya. Dia membanggakan dirinya sendiri. Itu namanya ujub. Dan ini sering beriringan ini. Antara ujub dan riya. Kalau riya tadi minta pujian dari luar, kalau ujub itu pujian dari dirinya sendiri. Selalu beriringan itu, ikhwah. Dan tidaklah orang riya itu kecuali akan muncul sifat ujub. Dan begitu juga sebaliknya, sifat ujub itu juga
endingnya nanti akan mempengaruhi ria kepada orang lain. Baik, ya Allah. Ya, silakan kita baca berikutnya. Kemudian definisi at-tatsbit, makna at-tatsbit adalah keteguhan dan kekuatan. Seperti firman Allah Ta'ala, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tatsbita. Artinya, dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Quran surah An-Nisa ayat 66. Iya, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, at-tatsbit, keteguhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan keteguhan di dalam ibadah? Bagaimana kita bisa mendapatkan keteguhan di dalam hati kita untuk meluruskan niat kita? Baik, sebelum itu kita harus tahu dulu hakikat larangan dari ria tadi. Selain ria tadi akan menyebabkan seseorang tidak saja amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi efek besarnya adalah dia terjebak kepada kesyirikan. Dia terjebak kepada kesyirikan, asyirkul asghar. Walaupun syirkul asghar, tapi dosanya ini dosa apa, Pak? Dosa besar. Syiriknya syirik kecil, tapi dosanya dosa besar. Oleh sebab itulah maka banyak sekali kita lihat di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan memotivasi kita, memerintahkan kita untuk ikhlas beribadah kepada Allah. Ini sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Ya, sudah kita bahas. Di antaranya firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dalam ayat yang lain, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ala lillahid dinul khalis." Banyak perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu. Dan karena itulah ikhwah yang dirahmati Allah, kontra, tidaklah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala perintah untuk kita lakukan, kecuali pada umumnya sebaliknya itu adalah larangan. Ketika kita diperintahkan untuk ikhlas, maka larangannya ria. Ya, diperintahkan kita ria, maka dilarang kita ria, maka diperintahkan kita ikhlas. Allah katakan begini dalam Al-Quran misalnya, "War-riya'u kadzalik naw'un min anwa'isy syirki billah." Dan ria itu adalah satu bahagian dari bahagian-bahagian syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah katakan, sesungguhnya, ya, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku yuha ilayya annama ilahukum, apa itu? Bahwasanya Tuhan kamu itu ilahun wahid, Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa yang mau bertemu dengan Rabbnya, artinya mendapatkan nikmat surga Allah, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal salih. Ini satu. Ini yang kita katakan, apa itu amal salih? Amal yang mencocoki syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang berikutnya apa? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah seseorang itu mensyirikatkan Allah, mensyirikatkan Rabbnya dengan seseorang di dalam ibadahnya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, janganlah dia mensyirikatkan Rabbnya dalam beribadah dengan apapun dan siapapun. Ini dalil yang menegaskan dua hal tadi. Yang pertama tadi, beramal itu harusnya amal salih, bukan amal talih. Amal yang makbul, bukan amal yang mardud. Itu satu. Yang kedua, bahwasanya amal itu dilakukan semata-mata karena Allah. Ketika dia beribadah kepada Allah, tak ada unsur lain, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Coba kita lihat lagi, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana aghna asy-syuraka 'anil syirki man 'amila 'amalan, siapa yang beramal dengan satu amal, asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkuhu. Siapa yang beramal dengan satu amalan, dia mensyarikatkan aku, mensyarikatkan dalam beribadah kepadaku dengan selain aku, maka amalnya itu aku tinggalkan dia dan syarikatnya itu. Ini dalil kepada kita bahwasanya setiap amal yang dilakukan di situ tidak mutlak kepada Allah, tidak murni kepada Allah, amal itu tertolak sebesar apapun keriaan itu. Maka amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila, siapa saja dia, amila amalan, beramal dengan satu amal, asyraka fihi ma'i ghairihi, dia mensyarikatkan pada amalnya itu, mensyarikatkan aku pada amalnya itu dengan selain aku, taraktuhu, aku tinggalkan dia, wasyirkuhu, dan syarikatnya itu. Maka nanti di hari akhirat diperintahkan orang itu untuk minta tolong kepada pensyarikatan yang dibuatnya di dalam ibadahnya itu. Taraktuhu, kata Allah, aku tinggalkan. Ini hadis qudsi. Oleh sebab itulah ikhwah, maka dalam kaji yang paling sukar bagi kita sesungguhnya adalah bicara tentang keikhlasan. Bicara tentang keikhlasan. Itu tadi sebesar zarrah pun ada terbetik di situ tujuan selain Allah dalam melakukan ibadah itu, maka Allah tolak. Maka Allah tolak, ikhwah. Ya, termasuk ada orang tasannu' dalam ibadah, dia memperbaiki, dia tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat dari tanda-tandanya. Pertama, ikhwah, rughbatul fardi fi adh-dhuhuri wasyuhrati wa ta'arrufu alaihi. Ada keinginan seseorang untuk tampil menjadi terkenal dan diakui. Untuk tampil, dia punya keinginan, seseorang itu punya keinginan fi adh-dhuhuri wasyuhrah, agar dia tampil nampak ke depan, wasyuhrah, dan menjadi terkenal atau dikenal oleh orang. Atau ingin mendapat apa? Atau ingin mendapat pengakuan. Dia mendapat iktiraf dengan amalnya itu. Ini salah satunya. Ini tanda-tanda riya. Kemudian al-kibru wa adamut tawadhu' linnas. Ada kesombongan di dalam hatinya dan kurangnya tawadhu, tidak ada tawadhu, kerendahan hati terhadap orang lain. Dia ingin selalu meninggikan dirinya dengan orang. Selalu ingin meninggikan dirinya dari orang. Dan tujuannya itu bukan ukhrawi, bukan fastabiqul khairat, bagaimana amalku lebih banyak, kan begitu, tidak. Tapi ada tujuan-tujuan duniawinya, ada unsur dunia itu tadi. Bisa tujuan harta, bisa tujuan mendapatkan kedudukan, mendapatkan pengakuan, bisa tujuan ingin mendapatkan pujian, dan seterusnya, ya. Tandanya apa itu? Tidak mau tawadhu di depan manusia, tidak mau merendahkan hatinya di depan manusia. Yang dibangunnya adalah kibriya, kesombongan dalam sisi apapun ini, ikhwah. Yang berikutnya adalah al-qiyamu bil a'mali min ajlin nasi aw khaufan minhum. Melakukan sesuatu itu demi kepentingan. Jadi dia melakukan itu al-qiyamu bil a'mal, melakukan satu amal min ajlin nasi, karena orang lain. Dia lakukan itu karena orang lain, atau dia lakukan karena takut kepada orang lain. Itu alam riya. Ya, seorang anak misalnya baru dia sholat kalau disuruh oleh ayahnya. Kalau dia tak mau sholat, tak dikasih jajanan misalnya. Kalau dia tak mau sholat, maka mungkin ada sesuatu konsekuensi lah yang diberikan oleh orang tuanya, mungkin dalam ta'dib. Dan dia sholat karena itu, khaufan minan nasi, itu riya. Kalau itu anak-anak kecil, ya ada 7 tahun, mumayyiz belum baligh, memang diperintahkan kita kan begitu kan.
Muru auladakum bis-shalah, kan gitu. Maka suruhlah anak kamu untuk salat ketika umurnya berapa tahun? 7 tahun. Kalau 10 tahun tak mau juga dipukul. Iya kan, dipukul, kan begitu. Tentunya pukulnya pukul memberikan pengajaran, bukan pukul hawa nafsu ya. Tetapi kalau sudah baligh dia, masih lagi diperintahkan salat dan dia baru salat karena takut hukuman, konsekuensi yang akan diberikan oleh orang tuanya atau siapapun itu ataupun bosnya. Ini bos nih mungkin udah ngaji kan begitu. Siapa yang rajin salat maka naik jabatan. Ya kan, promosi jabatan kan begitu. Lalu dia tujuannya itu. Kalau tak ada promosi jabatan, tak ada tunjangan-tunjangan tertentu, ada tunjangan kesalihan, mungkin ada ya di perusahaan begitu. Ini perusahaan orang soleh, ada ini tunjangan kesolihan kan begitu. Dia tidak lakukan itu, iya kan, tidak lakukan kecuali melihat tunjangan itu khaufan minan nasi, maka itu adalah riya. Demikian juga al-isti'jalu bil ifta, ini bagi orang-orang yang punya ilmu. Fi masail ahkami syar'iyyati wal islamiyah at-tasaddur dzalik. Apa itu? Muncul kasus, lalu dia cepat-cepat merespon peristiwa itu. Biar dikatakan apa? Dia seorang ulama yang responsif. Dia seorang ulama yang update. Dia seorang ustadz yang punya ilmu yang banyak. Kan begitu kan? Lalu dia jawab masalah-masalah itu. Kalau ini tujuannya ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah riya. Itu adalah dia. Jadi bukan tujuannya, ini ada masalah dia ingin jawab agar manusia tidak tersesat, agar manusia punya ilmu. Ini enggak, karena ada masalah langsung ada peristiwa, langsung update dia jawabnya. Kemudian apalagi kalau tujuannya supaya banyak pengunjungnya, ini bahaya ini. Kalau sudah sampai 1 juta apa namanya, subscriber itu kan, iya buatnya berapa itu per bulan kan begitu kan. Kalau itu tujuannya ikhwan yang rahmati Allah SWT, habislah itu, haba, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga bisa kepada orang-orang yang berilmu, atau dikatakan juga al-mail ila mukhalafatil ara wa in kanat sawaban wal bu'd 'anil ra'il muttafaq alaih. Ini ingin selalu tampil beda. Ini orang-orang punya ilmu ini biasanya. Al-mail ila mukhalafatil ara, cenderung dia tidak setuju kepada pendapat-pendapat yang ada, meskipun pendapat tersebut adalah benar, dan dia selalu tampil beda. Agar apa? Agar dia menjadi pusat perhatian. Sebenarnya tak perlu di situ ada khilaf. Dibuatnya khilaf. Ini pendapat mainstream, dan pendapat mainstream ini ada pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan manhaj salaful ummah. Agar tampil beda, dibuatnya pendapat yang lain. Kan begitu. Jadi ini adalah riya, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu betapa banyak manusia datang di akhirat dengan salatnya, dengan puasanya, dengan ibadah-ibadah, dengan sedekahnya, tapi tak satu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya di situ hanya satu saja, apa? Keikhlasannya punya cacat, alias riya. Ingat tadi, sedikit saja ada tujuan kita beribadah kepada Allah itu menempel selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah riya. Riya itu bisa banyak jenisnya lagi. Bisa ar-riya'u bil badan wal jasad. Itu riya pada badan dan jasad. Wa yakunu izharut ta'ab wal irhaq wal marad. Hatta yazunnu an-nasu bi anna dhalika min kasratil ibadati wat ta'at. Wa yakunu aidan izhar al-huzn min 'ala al-islam wal muslimin. Wa izhar al-khawfi min al-hayati al-akhirah. Ini riya pada anggota tubuh
Apa itu? Dia menunjukkan dia ada seakan-akan orang yang sangat letih, orang yang sangat penat, orang yang ditimpa penyakit, sehingga orang beranggapan kalau dia ini adalah dia demikian penat, capek dan sebagainya karena banyak beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengantuk lagi pagi-pagi. Ya, mengantuk. Supaya orang bertanya, kenapa mengantuk? Alah, lama kali qiyamul lail tadi malam. Cepat kali bangunnya, Pak. Jam berapa bangunnya? Jam 2:30 sudah bangun. Oh ya. Apalah kerja Bapak? Dan tua-tua ini biasalah. Kalau udah tua-tua begini apalagi baca Quran. Ya kan? Qiyamul lail. Memperbanyak witir. Ya kan begitu kan? Itu ikhwah. Ini hati-hati ini. Hati-hati ikhwah. Termasuk juga ini orang yang punya travel umrah. Jadi ketika di Makkah, lihat dulu ini promosinya atau dia ingin menunjukkan eksistensi. Karena gitu. Lihat dulu. Kalau tujuannya memang untuk memotivasi orang, iya kan? Tak ada tujuan untuk motivasi orang apa? Memotivasi orang untuk datang ke tanah haram. Iya kan? Datang ke tanah haram itu bagus. Tapi kalau dia menunjukkan tentang eksistensi, ini ustadznya mutawif ini kan begitu kan? Menunjukkan eksistensi. Oh, di mana? Di mana ustadz? Oh, lagi di Makkah ini. Gitu. Hati-hati. Bagus dibilangnya lagi safar. Iya kan? Kenapa? Bisa datang di situ syaitan dan syaitan itu masuk ke dalam hatinya. Muncullah tadi apa? Riya, ikhwah. Makanya ilmu yang paling payah kita pelajari adalah ilmu ikhlas. Itulah yang paling payah, ikhwah. Karena selalunya kita menghubungkan apa yang kita lakukan itu dengan keuntungan duniawi kita, dengan keuntungan eksistensi kita, ikhwah. Taib. Itu ikhwah, itu riya pada apa? Pada jasad kita. Bisa saja ada orang riya pada jasad itu, Allahu Akbar, itu tasannu' itu kan. Ketika dia rame orang, Allahu Akbar. Pas lengkap semua. Tapi kalau tak ada orang, salatnya tak tentu, iya kan? Kalau ada orang, Masya Allah, dilihat dari awal sampai akhirnya sesuai dengan kitab sifat salat Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Sesuai dari awal sampai akhir. Kalau banyak orang. Tapi kalau tak ada orang, Masya Allah, iya kan? Asalkan sah saja pun jadilah. Gitu dia. Ini hati-hati, tasannu' ini. Membuat-buat begitu, ini bahaya. Bukan antum dilarang, justru itu dianjurkan dan diperintahkan, disunnahkan, disyariatkan untuk mengikuti semua gerakan itu. Tapi ikhwah, sama saja kita di depan orang dan di belakang orang. Sama saja. Enggak ada motivasi duniawi di situ. Tapi adalah motivasi ukhrawi. Ini otokritik kita ini yang sudah ngaji juga begitu ya. Sudah mengaji. Iya kan? Hati-hati. Makanya kalau antum mengaji sunnah tanpa mengaji tazkiyatun nufus, ini bisa bahaya memang. Selain hatinya bisa keras, mau berhujjah aja ya kan, karena banyak hafal hadis. Iya kan? Banyak sudah dibacanya kitab-kitab kan begitu. Mau berhujjah aja kerja, hatinya keras. Iya. Tapi kalau ngaji tazkiyatun nufus, ini tawadhu lah dia. Insyaallah tawadhu. Tawadhu, berusaha untuk ikhlas. Dan ikhwah, kita terus akan diganggu syaitan itu, diganggu. Tidak ada peluang yang disia-siakan oleh syaitan, enggak ada. Enggak ada. Semuanya kesempatan itu akan diraih oleh syaitan. Makanya dia membangun singgasana di dalam hati manusia. Disebut dengan lammatus syayatin, singgasana setan di dalam hati manusia ini. Apa yang dikatakan Ibnul Qayyim di dalam kitabnya ya, Tafsir Al-Qayyim, ketika menafsirkan Qul a'udzu birabbin nas, itu jelaskannya. Coba lihat badlul juhdinya syaitan itu.
Bazul juhdi itu artinya upaya maksimal setan itu menggelincirkan manusia. Yang pertama sekali, seseorang itu akan digoda oleh syaitan, iblis, CS dan kawan-kawan gitu kan. Apa itu? Menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Inilah motivasi terbesar iblis. Kenapa? Ketika orang terjerembab kepada kesyirikan, maka dia tidak akan pernah bangun dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mati dengan kesyirikan itu. Itu ikhwan. Kalau dia tidak bisa menggoda manusia syirik akbar, dibuatnya syirik asghar agar semua amal itu habis. Fahabitat a'maluhum. Habis semua amal itu, ikhwan. Tak bersisa di akhirat. Kita menganggap amal kita banyak, tapi ketika ditimbang di akhirat, 0, 0, kosong, enggak ada. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah dari semua keriaan itu, ikhwah. Kosong. Kalau setan tidak berhasil menggelincirkan orang dalam kesyirikan, apakah setan berhenti? Berhenti dia? Udahlah kalau begitu, nggak bisa ini, ya kan? Pak Jo ini nggak bisa ini digelincirkan kepada syirik. Berhenti dia? Tidak, ikhwah. Maka dia akan memotivasi manusia pada peringkat yang kedua setelah syirik. Apa itu? Bid'ah. Bid'ah, ikhwah. Bid'ah itu segala amal ibadah yang dibuat-buat, yang tak ada contoh dari Rasulullah SAW. Itu bid'ah. Maka dimotivasinya orang beramal. Disuruhnya orang beramal. Dibukanya pintu 99 pintu kebaikan. Tapi dibuatnya satu pintu untuk menggelincirkan manusia. Dan tidak akan bangkit lagi, ikhwah. Di antaranya apa? Itu bid'ah. Ketika orang sudah melakukan bid'ah, bid'ah dalam aqidah, bid'ah di dalam ibadah, apa yang terjadi, ikhwah? Orang yang sudah melakukan ibadah dan ibadah itu bid'ah, dan apalagi kalau dia berpendapat ini adalah bid'ah hasanah, kan begitu? Apakah dia mau bertaubat? Aku bertaubat kepada Allah dari bid'ah hasanah, ada begitu? Enggak ada. Dia akan terus dalam bid'ahnya itu. Akan terus dalam bid'ahnya itu. Maka syaitan pun apa? Terus motivasi. Tambah lagi kreasinya, tambah lagi. Tambah lagi kreasinya, makin bertambah kreasi itu, ikhwan. Teruslah. Jadi orang itu hidup dalam kebid'ahan itu, semakin banyak bid'ah. Ya kan, makin bertambah perayaan bid'ah, makin bertambah perayaan bid'ah dan seterusnya. Makin bertambah lagi kaifiat bid'ah, makin bertambah lagi amalan-amalan bid'ah. Tempat-tempat yang bid'ah dalam ibadah dan seterusnya. Dan orang ketika sudah melakukan itu, dia tidak mau bertaubat dari bid'ahnya, kecuali orang-orang yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan mau karena dia menganggap itu baik. Masa orang baik mau bertaubat? Aku bertaubat dari kebaikan, ada begitu? Kan enggak ada. Karena dalam persepsinya itu baik. Tapi kalau kita ukur dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas itu adalah kekeliruan. Dan Nabi kita dalam wasiat muwaddi'nya itu salah satunya apa itu? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kita disuruh mengikut sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Bahkan kita disuruh adu ali bin nawajis, digigit dengan gigi geraham. Itu ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Disuruh berpegang ke situ, kenapa? Karena Nabi mengetahui dengan wahyu Allah akan terjadi deviasi dalam agama ini. Itu ikhwah. Kalau setan tidak bisa menggoda orang, menggelincirkan orang dari bid'ah, setan berhenti? Tidak, ikhwah. Dia akan lanjut pada yang berikutnya, memotivasi kita melakukan dosa-dosa besar yang lainnya. Setan itu kan pandai menasihati. Antum ini kan santri. Antum dulu dari bangku pendidikan kepada bangku pendidikan berikutnya, dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Antum tidak pernah merasakan nikmatnya orang bertaubat. Karena antum enggak pernah lakukan dosa. Mulailah dibukanya syubhat kan? Masuklah di situ. Cobalah dulu satu. Syekh Basisah itu kan dari mana mulai? Minum khamar. Habis minum khamar apa? Berzina. Habis berzina? Membunuh. Habis berbunuh? Syirik. Habis semua jadinya. Dibukanya pintu itu.
Yang berikutnya, kalau dia tidak bisa menggelincirkan orang dari melakukan dosa besar, dia berhenti? Tidak berhenti iblis dan syaitan. Apa yang dilakukannya? Dia ajak orang melakukan dosa-dosa kecil, menganggap remeh dosa-dosa kecil. Akan selesai itu dengan istighfar saja. Selesai itu dengan wudhu. Iya. Jadi terus menumpuk dosa-dosa kecil itu, ikhwah. Dan dia hidupnya habit dengan dosa-dosa itu. Dan dia tidak menganggap itu satu pelanggaran, ikhwah. Jadi, akhirnya apa? Dosa itu menumpuk di hatinya semakin kelam. Dan lihat di akhir hidupnya apa yang terjadi? Su'ul khatimah. Karena hatinya kelam dan gelap. Na'udzubillah. Kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak melakukan itu, apakah setan berhenti? Tidak juga. Maka ikhwah, kalau yang tadi diperintahkan kita melakukan dosa besar, meninggalkan salat, meninggalkan zakat, bagi orang yang punya harta dibuat syubhat. Ini kan harta ini kan tak perlu ini zakat. Padahal sudah disimpannya 1 tahun. Iya kan, haulnya cukup. Iya kan, sudah cukup haulnya. Nisabnya juga sudah cukup. Tapi dibuat syubhat dalam pemikiran. Tahun lalu kan ada zakat. Atau ini kan tak perlu zakat lagi. Gitu. Karena harta yang sama. Jadi akhirnya apa? Orang itu melakukan dosa, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Demikian juga masalah-masalah yang lain. Ya, antum sedang capek ini, janganlah sholat dulu. Masa Tuhan tuh kejam kali? Udah capek begini sudah sholat juga. Iya kan? Masuklah syubhat-syubhat itu. Tergelincirlah kita di situ. Nah, seperti antum yang sendiri-sendiri. Makanya musafir itu kalau bisa jangan sendiri-sendiri. Bahaya. Iya kan? Itu bahaya itu. Kalau sendiri tak ada kawan. Karena nggak ada, apalagi kita musafir ke tempat orang yang tak mengenal kita. Bebas kita lakukan. Tak ada yang menandai kita. Nggak ada rasa malu. Na'udzubillah. Dia bebas melakukan maksiat di situ. Iya kan? Mulailah. Kan tak ada orang yang tahu. Gitu kan? Mulailah itu. Demikian juga antum punya ponsel. Kalau di depan, jarang kita ngomong di depan orang ya kan. Tapi kalau sendiri-sendiri, mulailah. Ada iklan. Apa kata syaitan? Jangan lewatkan. Itu iklan tuh kan kita kan perlu juga tahu apa yang terjadi di dunia ini. Sudah syubhat. Akhirnya masuk ke situs-situs yang tak senonoh itu. Masuk. Akhirnya apa? Terkonsepsi. Punya keinginan berzina. Baik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Begitulah syaitan, ya. Apakah berhenti syaitan di situ? Tidak. Kita diperintahkannya. Ini kan ada 2 amal. Satu amal ini amal wajib, ini amal sunnat. Dimotivasinya kita melakukan amal-amal sunnat, meninggalkan amal-amal wajib. Ini hati-hati. Karena ada sebagian di antara ikhwan kita ada kewajibannya mendidik anaknya, mencari nafkah anak-anaknya. Ini fardu ain untuknya. Tapi ditinggalkannya dengan mendapatkan fadilah apa misalnya? Dakwah. Fadilah dakwah. Padahal yang terbengkalai. Ini hati-hati. Di sini. Begitu juga masalah-masalah yang lain. Termasuk juga ikhwah, ketika setan tidak bisa menggoda di situ, apakah dia berhenti? Tidak juga. Masih berjalan terus. Apa itu? Maka perkara-perkara mudah, disibukkannya kita dengan perkara-perkara mudah yang tidak ada manfaatnya untuk ukhrawi kita dan dunia kita. Sibuk. Main gadget kan hukumnya mubah kan, kalau tidak ada di situ pornografi dan sebagainya kan. Tapi sampai udah mau Allahu Akbar dengan perkara-perkara mudah. Bahkan bisa itu menjadi dosa, menyia-nyiakan waktu. Tadhi'ul waqti, menyia-nyiakan waktu. Pokoknya kita dialihkannya dari hal-hal yang bermanfaat untuk ukhrawi kita dengan hal-hal yang sepele itu. Tidak ada manfaat, terus di situ. Dan akhirnya ketika dia tidak bisa juga menggelincirkan kita, dia berhenti tidak. Dia akan goda orang-orang terdekat kita agar kita kecewa, agar kita sakit hati, agar kita frustasi dan sebagainya. Digodanya oleh istri kalau dia suami. Kalau dia suami digoda, kalau dia istri digoda suami. Digodanya suami. Jadi begitu ikhwah. Akhirnya apa? Seorang salih tadi kacau pikirannya, kacau hatinya. Ya. Anaklah mungkin terjebak narkoba. Iya kan? Kemudian masalah-masalah yang lain, seterusnya. Atau jiran tetangga yang tak suka sama dia. Agar apa? Agar orang ini kacau pikirannya.
Iya kan? Kacau pikirannya. Jadi dia tidak tenang. Dan maka tinggallah mulai amal-amal sunnatnya, tinggallah amal-amal fadilahnya. Lama-lama orang ini bisa terjatuh, ya ikhwah. Bisa terjerumus kepada dosa. Jadi begitu. Jadi enggak ada berhentinya syaitan itu menggoda manusia. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Kata kuncinya ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Lagi-lagi itu. Baik. Dan inilah ikhwah yang membuat seseorang itu bisa tatsabbut, ya. Bisa tatsabbut di dalam keikhlasan. Minta tolong kepada Allah. Oleh sebab itulah apa hikmah kita disuruh terus membaca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat salat kita. Karena di situ ada doa ikhwah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Apa yang kita minta tolong? Tunjuki kami jalan yang lurus. Ini kan ada orang bertanyakan begini, Ustadz, kita kan sudah jalan yang lurus, sudah Islam, manhaj kita pun sudah mengikut manhaj sahabat, ngapain lagi ihdinas siratal mustaqim? Apa kita ragu kita jalan yang lurus ini, Ustadz? Kan begitu kan? Apa kita ragu ini? Nah, kalau ragu berarti salah semuanya, Ustaz. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini doa. Tak ada yang menjamin antum terus berada pada manhaj itu, pada agama itu. Coba lihat tadi. Engkau sedang berjuang dengan apa? Dengan syaitan. Engkau sedang berjuang dengan hawa nafsumu. Engkau sedang berjuang dengan tarikan dunia ini. Kalau bukanlah pertolongan Allah, sukar antum untuk selamat, bahkan tidak akan bisa selamat. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan terus untuk berdoa kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Dan juga bermakna ikhwah, hari ini banyak sekali ilmu yang tidak kita ketahui. Iya kan? Dan kita bermohon kepada Allah, jalan ini semakin lurus, semakin lurus, semakin lurus. Dan akhir kehidupan kita itu berada pada husnul khatimah. Mati yang baik. Bukan su'ul khatimah, mati yang jelek, ikhwah. Kemudian berikutnya ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada riya pada perkataan. Nah, ini riya pada perkataan. Riya pada pakaian. Nah, dia menggunakan pakaian ala orang saleh. Kadang-kadang ada orang, ini dia bukan mengikut sunnah sebenarnya, tidak ada niat mengikut sunnah, tapi khuyala. Dia ingin pamer. Dia ingin mendapat pengakuan. Dia pakai semua pakaian-pakaian kebesaran para ulama. Dia pakai. Ini bahaya ya, bahaya. Kalau itu tujuannya apa? Tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kecuali masalah-masalah yang wajib. Tapi kalau dia belum mengikut style ini adalah beginilah style Rasul, aku mencintai Rasul, kan begitu? Itu beda. Tapi kalau tujuannya menggunakan itu khuyala, supaya ilmu sedikit tapi stylenya luar biasa, iya kan? Stylenya luar biasa sekali. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tasannu seperti itu, ikhwah. Itu berbahaya. Itu pada pakaian dan gerakan, ikhwah. Bisa ria di situ. Demikian juga bil aqwal, dengan perkataan-perkataan, iya kan? Wa minhu ar-riya'u fin nashi wal wa'dhi wal irsyadi wa ta'ammudi dzikrillah ta'ala amama an-nas wa izharul huzni wal asif ala irtikabin nasi lil ma'siyah walidh dhunub wal munkarat wa izharul ilmi amama an-nasi. Ria dengan kata-kata di antaranya adalah ria dalam nasihat, ria dalam dakwah, ria dalam membimbing manusia, sengaja menyebut berzikir di hadapan manusia. Astaghfirullahaladzim, la hawla wa la quwata illa billah. Itu bagus zikir ya, wah. Ada zikir qauli namanya, dan itu bagus. Tapi kalau dia ingin sebuah pengakuan, sebuah eksistensi diri, ini menjadi ria. Dia menasihati orang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin eksistensi. Bahkan mungkin juga ya supaya ingin mendapatkan pengakuan. Dan dia mengingat Allah di hadapan, dan dia membawa tasbih di hadapan orang, besarnya Masya Allah. Begitu, hati-hati.
Kenapa kita disunnahkan hanya pakai jari, ikhwah? Ini juga menjaga hati ini, ikhwah. Menjaga hati. Ya. Kalau kita sudah menggunakan alat-alat seperti itu, awas. Hati itu taqallub, ikhwah, berbolak-balik. Kata Nabi ya. Asyaddu taqalluban fi ghilyaniha. Bersangatan taqallubnya. Seperti apa namanya itu? Kalau kita kan di masa air itu ada tudungnya, tutupnya, tudung periuk namanya kan gitu. Kalau dia menggelegak air begitu. Begitulah hati manusia itu. Taqallub, berbolak-balik. Hati. Makanya semua wasilah-wasilah itu harus ditutup, namanya saddud dzari'ah. Jadi hidup ini biasa saja, ikhwah. Biasa saja. Dan itulah hikmahnya tadi. Kalaupun kita misal sendiri, ya kita berzikir dengan jari-jari kita, dan ini akan menjadi saksi di akhirat. Dan kita tidak punya dalil dari Nabi yang menggunakan biji-biji tasbih yang besar-besar itu, enggak ada. Enggak ada. Itu tradisi belakangan. Dan bahkan bukan dalam tradisi keislaman awalnya. Jadi bukan artinya diharamkan. Ada yang ulama yang membolehkan tentang masalah ini ya. Bahkan ada sebuah kitab yang membahas tentang masalah itu. Iya kan? Mencarikan dalil-dalil kalau ini diperbolehkan. Iya kan? Ini diperbolehkan. Tapi problemnya, ikhwah, itu tadi. Itu bisa menjadi wasilah kepada hati kita untuk menjadi riya. Itu riya pada perkataan. Ar-riya'ul a'mal qiyam bil ibadah. Juga tadi ya, riya pada perbuatan melaksanakan ibadah. Itu tadi pamer tadi ya. Kemudian ar-riya'u bil ashab. Itu riya kepada teman. Jadi banyak hal yang bisa menggelincirkan kita, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk tasabbut itu mesti ada ilajur riya namanya. Mesti kita bisa mengobati riya itu. Apa yang harus kita lakukan? Maka sebagian ulama mengatakan yang pertama yang harus kita lakukan apa itu? Istish'aru muraqabatillahi ta'ala li jami'i ma yasduru minal abdi minal aqwali wal af'al. Jadi kita tetap merasakan ada sebuah kesadaran. Ini kesadaran ini bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi sebenarnya objektif, begitulah ikhwah. Bukan saja khayal kita untuk menakut-nakuti diri, tidak. Tapi inilah kenyataannya dan ini sesungguhnya. Dan ini tidak boleh diragukan apa itu. Kita ini berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu basir, Allah itu memiliki sifat basir, Allah melihat. Dan sifat itu ada sifat kamal, sifat kesempurnaan. Enggak ada yang mendinding Allah untuk melihat kita dimanapun kita berada, ikhwah. Dan Allah itu alim, mengetahui apapun yang ada di dalam hati kita. Allah tahu itu, enggak ada yang mendindingnya. Ini baju ini enggak bisa mendinding hati kita dari pengetahuan Allah. Kulit ini enggak akan bisa mendinding dari penglihatan Allah, dari pengetahuan Allah. Tulang-tulang tidak bisa, ikhwah. Allah tahu apa yang ada dalam jantung sanubari kita itu. Dan itu kita harus sadar itu. Harus sadar itu. Dan itu menjadi bukan hanya sebuah pengetahuan, tapi keyakinan kita. Dan itu bukan keyakinan sesuatu yang dibuat-buat, tidak ya, tapi itulah kenyataannya. Karena Allah memiliki sifat alim. Ini perlu, ikhwah, ketika nanti Allahu Akbar antum salat, muncul itu dari bisikan iblis, talbis iblis itu masuk. Lalu kita akan mengatakan, Allah melihatku. Terpentallah dia. Maka kata Syekh Ibnu Qayyim di dalam ketika menafsirkan Mu'awwadzatain itu adalah ketika kita ikhwah, lalai dari Allah, maka dia masuk. Dia akan menguasai. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, dia lari. Dia tidak memiliki daya dan upaya. Oleh sebab itulah ikhwah, ini para kawan-kawan yang sudah ngaji ini. Banyak orang yang sudah ngaji, ya, mengaji sunnah, tapi tidak mengamalkan tentang zikir-zikir itu. Makanya mereka kadang-kadang hatinya bisa keras dan bisa tergelincir. Oleh sebab itulah makanya kita memperbanyak zikir kepada Allah. Karena itu tadi, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu zikir qauli, zikir fi'li, perbuatan kita, atau zikir qalbi kita. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ketika kita mengingat Allah, maka setan itu lari. Maka istish'aru muraqabatillahi taala li jami'i ma yaslur 'abdu, segala apapun yang diperbuat oleh hamba,
Allah tahu. Allah SWT tahu, tidak ada yang mendinding bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Isti'anatu billahi taala 'ala at-takhallus minar riya'. Ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan sifat riya dari hati kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kita minta tolong kepada Allah SWT, Allah membersihkan hati kita. Allah lah wali hati ini. Allah lah yang mengendalikan hati ini. Maka Allah juga lah memberi petunjuk kepada hati ini. Oleh sebab itulah ikhwah, maka banyak-banyak isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terbebas dari kesyirikan itu. Terbebas dari kesyirikan akbar dan kesyirikan asghar itu. Syirik besar dan syirik-syirik kecil. Kemudian ikhwah, apa itu at-ta'arruf 'al atharis salbiyah lirriya' min haitsu innahu yuhbitul a'mal wal ibadah. Apa itu? Muncul kesadaran bagi kita dampak negatif dari riya itu. Munculkan itu. Kalau riya itu adalah sesuatu yang menggagalkan, membatalkan amal-amal ibadah kita. Coba bayangkan betapa banyak investasi yang kita lakukan untuk satu ibadah, salat dan misalnya. Kita harus sisihkan waktu untuk salat. Kita harus menggunakan air. Kita harus menggunakan energi berjalan ke masjid. Kita harus menggunakan pakaian. Mungkin naik kendaraan. Kalau agak jauh kendaraan, pakai bensin lagi. Dan kita juga harus investasi lagi waktu lagi di situ di masjid itu. Lalu tiba-tiba itu haba'an mansura. Hilang sama sekali, nggak ada kesannya ikhwah. Di akhirat. Coba bayangkan betapa ruginya kita. Rugi dunia, rugi akhirat. Rugi dunia, rugi akhirat, enggak ada. Oleh sebab itulah munculkan itu ikhwah. Jadi kesadaran at-ta'aruf 'alal athari salbiyah ya, lirriya. Jadi menjadi dampak negatif dari riya itu, menggagalkan, membatalkan semua ibadah kita. Dan bukan itu saja, tapi apa? Wa yujibu sukhtun wa ghadabullahi ta'ala. Dan itu adalah memastikan kepada kita apa? Kalau kita riya, murkanya Allah dan bencinya Allah kepada kita. Kalau kita mensyarikatkan amal itu kepada Allah. Ingat tadi. Ya berhambuslah engkau dengan apa yang kau syirikkan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah terima amal itu. Kemudian al-hirsu wal 'amalu 'ala ikhfa'il ibadah wa 'adami izhariha wa 'adami al-qiyam laha amaman nas. Apa itu? Antusiaslah kita, berusahalah kita berhati-hati menyembunyikan amal ibadah kita dan tidak menampakkan atau melaksanakannya di depan orang banyak. Ya. Dan tidak memamerkan ibadah-ibadah itu. Kalau bisa amal itu disembunyikan, itu lebih selamat. Tapi kalau tak bisa, macam mana pula orang kita ustaz sembunyi pula mau ke masjid kata. Suka belajar ilmu jin lah kita dulu kata. Enggak bisa kita belajar ilmu jin. Iya kan? Ya pasti nampak. Kan begitu. Nah, jadi salah satu ikhwah, bagaimana amal yang zahir itu tidak mempengaruhi hati kita lagi, tidak lagi ingin dipuji orang, tidak ingin lagi urusan dunia, apa itu? Biasakan amal itu. Kalau udah menjadi kebiasaan amal itu, macam ke masjid itu udah biasa kita ke masjid, bolak-balik ke masjid, awal-awalnya mungkin riya. Tapi kalau terus begitu, enggak terpikir kita lagi, akhirnya menjadi kehidupan kita ya. Nah, jadi membiasakan, itu juga. Ini kadang-kadang bisa riya, ini kan sekali-sekali. Nah, karena gitu, ini yang berbahaya. Sekali-sekali, baik. Mengaji sekali-sekali, iya kan? Kemudian ke masjid sekali-sekali. Nah ini yang mau riya dia. Tapi kalau terus-terusan begitu insya Allah, ya, binasrillahi, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala hilang. Bahkan kita kadang tak sadar juga. Ya udah di masjidnya rupanya kata begitu. Itu bahaya juga itu ya. Maksud saya itu adalah bahwasanya amal-amal yang udah lazim kita lakukan itu tidak menjadi perhatian kita. Maka tidaklah kita melangkahkan kaki itu kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ikhwan rahmati Allah. Ini ada satu pertanyaan. Karena kaji kita udah mau habis ini ya. Udah masuk takwa kita nanti babnya ya. Sedikit lagi ya. Ada pertanyaan begini. Ma hiya haqiqatur riya? Fa iza 'amiltu 'amalan qasadtuhu khalisan liwajhillahi walakin biduni qasdin 'alimahu an-nas
Fasya'artu bi sa'adatin fi qalbi. Fahal hadza yu'tabaru riya? Nah, ini. Apa itu hakikat riya? Ini kita bahas tadi. Kemudian ketika aku beramal, kata seorang penanya itu, ketika aku beramal satu amalan, tujuanku Allah, qasadtu khalisan liwajhillah. Tujuanku untuk mendapatkan ridha Allah. Tetapi dan tidak ada tujuan selain itu. Lalu alimahun nas, manusia tahu tentang amalku. Tiba-tiba, bukan itu tujuanku, tapi tiba-tiba manusia tahu tentang amalku itu. Fasy'artu bi sa'adatin min qalbi. Kemudian, ingat tadi dia beribadah itu karena Allah. Tak ada tujuan yang lain. Lalu ibadahnya ini diketahui orang dan diperbincangkan oleh orang. Sampai ke telinganya, dia mendengarkan diperbincangkan, bahagia dia. Bahagia dia. Apakah itu riya? Apakah itu menghabiskan amalnya? Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin itu mengatakan begini. Wa syawaibur riya al-khafi katsiratun la tanhasir. Wa ma ta'adraka al-insanu min nafsihi tafarruqa baina an yutla' ala ibadati aw la yutla' fa fihi syu'batun min ar-riya. Jadi kotoran riya itu yang tersembunyi itu banyak sekali jumlahnya, banyak sekali jenisnya, tidak terhitung bahkan kata beliau. Dan ketika seseorang menyadari dalam dirinya ya, ada satu masalah, apa itu? Apakah ibadahnya akan bahwasanya dia beribadah bukan diperlihatkan untuk orang, tapi orang mengetahui tentang hal itu, apakah ibadahnya itu diterima atau tidak? Jadi kata beliau, dan ketika seseorang menyadari dalam dirinya apakah ibadahnya akan diperlihatkan atau tidak, maka dalam dirinya terdapat cabang kemunafikan. Jadi ketika seseorang itu misalnya ingin, sebenarnya dia tujuannya kepada Allah, tapi dia ingin juga ibadahnya itu dilihat oleh orang, walaupun tak ada orang melihat. Itu indikatornya riya, kata beliau. Kemudian, walakin laisa kulli syaubin muhbitan lil ajr. Tapi tak semuanya hal itu mengurangi pahala dan merusak amal. Contoh kasus dalam hal ini, misalnya ketika seseorang itu merasa gembira, itu gembira itu dua, ada yang mahmud, ada yang mazmum, ada yang dipuji, ada yang tercela. Kalau yang terpuji bagaimana? Dia gembira bahwa yang terungkap itu adalah kebaikan dan Allah menyembunyikan keburukannya. Allah menyembunyikan keburukannya. Dia bukan gembira karena dipuji, karena dia gembira amalnya itu diterima oleh Allah SWT, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keburukan amalnya. Kalau itu mahmud, ya, itu dipuji. Tetapi ikhwah, ketika seseorang melakukan amal sebagaimana dikatakan tadi, dan dia merasa gembira ketika diketahui orang, kegembiraannya bukan seperti tadi. Kegembiraan itu bukan karena amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kegembiraan itu adalah ketika Allah menyembunyikan keburukannya, Allah tutup keburukannya, Allah tutup kehinaannya. Bukan itu yang digembirakan, tapi adalah karena orang tahu dia beribadah. Itu juga bahagian dari riya. Kata Syekh Ibnu Qudamah. Oleh sebab itulah ikhwah, kalau masalah amal ini kita tanpa ekspresi lah. Iya, tanpa ekspresi. Artinya bagaimana tanpa ekspresi? Itu tadi, mau dipuji orang amal itu, silakan saja, tidak akan mempengaruhi kejiwaan kita. Mau dicerca orang juga begitu. Nah, semua kita konsisten melakukan sunnah misalnya. Semua orang misalnya melakukan amal yang berbeda dari kita. Sementara ilmu kita beginilah. Menurut kita ini adalah bid'ah. Ya kan? Karena data-datanya Nabi tidak melakukan. Karena ibadah itu adalah tauqifi. Ya kan? Mesti ada contoh dari Nabi. Kalau tidak ada, maka itu bukan bahagian dari sunnah Nabi SAW. Kita tidak amalkan. Sementara orang mengamalkannya. Itu tadi dengan konsep-konsep yang kita sebutkan tadi. Ya kan? Lalu orang mencerca kita. Wahabi kan gitu kan? Apa katanya lagi? Anti apa istilah itu? Anti kemajmukan, anti apa segalanya.
Jangan anti nyamuk aja katanya, ya kan? Segala macam ada. Antum biasa saja. Ya. Sakit kali Ustaz, ya sakit. Ya, tapi jangan mempengaruhi amal antum. Jangan goyah antum dibuatnya itu. Jadi sama saja amal itu dicerca orang atau tidak. Sebagaimana dikatakan Imam An-Nawawi ketika dia menjelaskan penjelasan para ulama tentang definisi riya. Iya kan? Di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran dan juga di dalam kitab Muqaddimah Majmu' Syarah Muhadzab, ya. Di situ beliau jelas sama saja dipuji dan tidak dipuji orang. Mudah ini? Sukar. Ada yang mudah? Coba tunjuk tangan. Riya antum itu. Kalau tunjuk tangan. Sukar ini ikhwah, sukar. Belajar untuk itu. Belajar untuk ikhlas. Belajar untuk ikhlas. Itu sukar ya, Pak. Itulah ilmu yang paling sukar dalam hidup ini. Tapi harus kita lakukan. Kalau tidak tadi investasi itu semua investasi bodong akhirnya. Salatnya mau investasi akhirat bodong. Zakatnya bodong. Apa lagi semua? Sedekahnya begitu juga. Tidak menghasilkan ukhrawinya. Tidak menghasilkan. Oleh sebab itulah ikhwah yang dirahmati Allah, maka tadi itulah yang kita lakukan. Apa yang munculkan kesadaran itu, kemudian minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akhiri sedikit lagi ya. Coba silakan akhir dibaca. Dalam surah lain Allah berfirman, "Wa tabattal ilaihi tabtila." Yang artinya, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Quran surah Al-Muzammil ayat 8. Tabattal yang berarti tekun bermakna sabata atau teguh, karena al-tatsabut adalah kekuatan dan keteguhan. Oleh karena itu dalam bersedekah dibutuhkan kekuatan, keteguhan dan tanpa riya. Sebagaimana seorang yang pemberani dalam medan pertempuran, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa amal khuyala allati yuhibbuha Allah, faqtiyalur rajul bi nafsi 'indal bahr indal harb wa ikhtiyaluhu bi nafsihi 'inda sadaqah." Yang artinya, adapun kesombongan yang disukai Allah adalah kesombongan seorang laki-laki di medan perang dan keteguhan dirinya ketika bersedekah. Iya, jadi yang dimaksud di situ adalah dia mengatakan kepada dirinya sendiri, aku harus maju. Aku harus mengalahkan musuhmu. Aku adalah orang yang kuat. Jadi kesombongan pada dirinya, bukan dia menyombongkan tentang dirinya kepada orang lain. Terus. Sebab dalam kondisi tersebut dibutuhkan keteguhan dan kekuatan. Dan orang-orang sombonglah yang sesuai dengan hal itu. Yang tidak disukai oleh Allah adalah orang sombong dan lagi membangga-banggakan diri, dan orang bakhil lagi menyuruh orang lain berbuat bakhil. Adapun yang sombong dan disertai pemberian atau dalam peperangan, dan Allah menyukainya, karena Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah dan surat An-Nisa 4 golongan kondisi yang memberi bersedekah. Yang pertama, tidak memberi, itulah orang bakhil yang tercela sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa. Yang kedua, memberi disertai kebencian, mengungkit-ungkit pemberiannya serta hingga menyakiti penerima. Itulah orang tercela yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Ketiga, memberi tetapi riya. Itulah orang tercela yang disebutkan dalam kedua surat tersebut. Dan yang terakhir ialah memberi karena mencari keridhaan Allah dan keteguhan dari dirinya sendiri. Hal yang sama adalah seperti solat, hijrah, dan jihad. Iya, jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bisa ikhlas itu adalah memang orang yang memiliki kekuatan pribadi. Pribadi yang kuat. Dan dia tahu apa yang dia lakukan itu. Dan dia sadar apa yang sedang dia lakukan itu. Dan dia mengerti kemana tujuan ketika melakukan itu. Dan oleh sebab itulah perlu tathbit, keteguhan di dalam melakukan satu ibadah. Dan inilah ilmu kita butuhkan sebagai peta kita, peta konsep kita di dalam beramal itu. Tahu kita yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tahu kita penyakit-penyakit yang menghancurkan kebaikan amal-amal itu. Yaitu diantaranya tadi adalah riya dan seterusnya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Dan ketika orang memiliki sikap seperti ini, dia telah mendapat karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan di antara tanda-tanda amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memuji amal kita itu. Kita merasa khawatir kalau amal itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Oleh sebab itulah maka kita terus beramal dan kita terus mengoreksi amal itu dan menjaga hati kita. Baik, demikian saja kaji kita sore yang berbahagia ini. Semoga ada manfaatnya. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan Pak. Satu pertanyaan. Ya. Iya. Iya. Dari syirik kecil besar. Oh ya, kedua-duanya. Iya. Kalau orang terjatuh kepada syirkul akbar, membatalkan akidahnya, dia harus syahadat. Kalau dia sampai keluar dari Islam. Karena babul Islam itu syahadatain. Itulah pintunya seorang masuk Islam itu. Ketika dia sudah membatalkan keislaman, dia harus bersyahadat lagi. Dan taubatnya orang yang keluar dari Islam, taubatnya orang yang murtad itu adalah syahadatain. Tak bisa dia mengatakan astagfirullah saja. Dia harus mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau taubat dari dosa kecil, masuk dalam rumusan-rumusan taubat itu. Syirik kecil maksud saya tadi ya. Maka yang pertama adalah taubat itu kan dia mesti apa? An-nadamah, menyesali itu. Menyesali perbuatannya itu. Dan dia al-azmu ala tarkil ma'siyah. Dia harus punya azam yang kuat, tidak akan meninggalkan, tidak akan melakukan amal itu lagi, amal dosa itu lagi. Kemudian dia putus pintu-pintu wasilah itu. Bagaimana dosa itu dia putus. Ini saya terjebak kemarin ini, dia harus putus itu. Harus putus agar dia tidak terjerembab lagi ke situ. Itu masuk dalam kata al-azam itu. Baru ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika berhubungan dengan manusia. Tadi an-nadamah ya, an-nadamah menyesali. Itu menyesali, meninggalkan, berazam dan meninggalkan maksiat itu. Kemudian yang harus dia lakukan itu tadi, ketika meninggalkan itu dia harus mengucapkan kata-kata penyesalan, dan kata-kata yang disyariatkan penyesalan itu bukan kata-kata yang lain, tapi istighfar tadi. Dia istighfar, astaghfirullahaladzim. Dia menyesali kan begitu kan. Itu bentuk dari apa? Dari an-nadamah. Itu istighfar tadi, bentuk dari an-nadamah. Ketika an-nadamah itu diaplikasikan dalam ucapan, itulah astaghfirullah. An-nadamah itu diaplikasikan dalam hati, itulah penyesalan itu, penyesalan yang luar biasa. Bukan penyesalan, bukan sesuatu yang ini harus menyesal-nyesal, tapi diingat-ingat juga, dinikmatinya juga kan begitu kan. Dikhayalkannya juga maksiatnya itu. Nah, itu tidak menyesal itu. Dia hilangkan dari memorinya. Kan begitu. Dalam pengertian begini, dia menyesali itu betul-betul dari lubuk hatinya. Dan diucapkan tadi dengan istighfar. Apakah itu sayyidul istighfar atau istighfar yang lain. Kemudian kalau berhubungan dengan manusia, itu tadi. Dia harus kembalikan hak-hak manusia itu. Baik. Ya. Kalau kaitannya kan tadi kita bilang ada istighfar, mungkin ada surat-surat taubat lagi kan? Iya, iya. Maksudnya kalau yang bisa digugurkan dengan cukup dengan beristighfar gitu, kan ada zikir sebelum tidur juga menggugurkan dosa kita sebanyak di lautan kan? Iya. Saya dulu istighfar itu sendiri juga menggugurkan dosa-dosa kita. Gimana? Iya, jadi kata kuncinya orang yang bertaubat itu tadi an-nadamah itu. Hatinya menyesali perbuatan itu. Hati itu direalisasikan penyesalan itu dengan ucapan. Ucapannya itu yang disyariatkan kepada kita adalah apa? Istighfar. Mau sayyidul istighfar? Bagus. Mau istighfar biasa atau astaghfirullah? Boleh. Astaghfirullahaladzim. Boleh. Atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika, dan seterusnya itu boleh. Ya, boleh. Jadi memang betul-betul an-nadamahnya itulah menjadi standar tolak ukur. Menyesal atas apa yang kita lakukan dan kita kembali kepada Allah. Bukan menyesal tak kembali ya, itu beda. Ini menyesal dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti dia
baru taubat itu diterima salat taubat, nggak ada. Tapi di sunnah salat taubat kan gitu. Baru taubat itu diterima harus membaca sayyidul istighfar, tidak juga. Bisa saya seorang baca sayyidul istighfar berkali-kali tapi taubatnya tak diterima Allah. Karena hatinya tadi memang bukan an-nadamah dan dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Baik ya. Ya, jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, kepada ustadznya dan kepada kita semua yang hadir di sini. Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, Allah tolong kita untuk bisa ikhlas dalam beribadah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.